Pemirsa, PT Bank Jabar Banten Syariah resmi mencatatkan sukuk wakala Al Istitsmar Subordinasi 1 Bank BJB Syariah tahun 2025 di Bursa Efek Indonesia. Langkah ini menjadi momen penting dalam roadmap transformasi dan penguatan permodalan Bank BJB Syariah dalam 5 tahun ke depan. PT Bank Jabar Banten Syariah resmi mencatatkan sukuk wakala BI Al Istitsmar Subordinasi 1 Bank BJB Syariah tahun 2025 di Bursa Efek Indonesia. Langkah ini merupakan hasil dari konsistensi dan komitmen Bank BJB Syariah dalam menjawab tantangan industri perbankan syariah yang semakin kompetitif dan dinamis, serta sebagai langkah strategis dalam mendukung penguatan struktur permodalan sekaligus memperluas akses pendanaan jangka panjang yang sesuai prinsip syariah. Sukuk wakala BI Al Istitsmar Subordinasi 1 Bank BJB Syariah diterbitkan dalam 2 seri, yaitu seri A sebesar 240 miliar rupiah dengan tenor 5 tahun dan imbal hasil sebesar 8,7% per tahun. Kemudian seri B sebesar 60 miliar rupiah, tenor 7 tahun dan dengan imbal hasil 9% per tahun. Rating corporate mendapat peringkat instrumen IDA A-, sedangkan rating instrumen sukuk subordinasi dengan peringkat IDA SY dari Pevindo yang memiliki fitur write down tanpa kompensasi. Instrumen ini menggunakan akad wakala BI Al Istitsmar yang telah dinyatakan sesuai prinsip syariah oleh tim ahli syariah. Adapun seluruh dana hasil penerbitan akan digunakan sebagai modal pelengkap untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi pembiayaan syariah. Sedangkan fokus penggunaan dana pada sektor pembiayaan berbasis akad murabahah baik untuk segmen produktif maupun konsumtif guna mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pencatatan sukuk wakala Al Istitsmar Subordinasi 1 Bank BJB Syariah tahun 2025. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel. Ada Pak Arif Setiahadi, beliau adalah Direktur Utama PT Bank Jabar Banten Syariah. Selamat pagi Pak Arif, apa kabar? Selamat pagi, terima kasih Pak Warastio. Terima kasih juga. Kemudian ada Pak Vicky Fitriadi, beliau adalah Direktur Operasional Bank BJB Syariah. Halo Pak Vicky, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih juga atas kehadirannya dan kami ucapkan selamat nih karena hari ini sudah mencatatkan tadi Pak ya, sukuk wakala Al Istitsmar ini subordinasi 1 Bank BJB Syariah tahun 2025. Nah, mungkin Pak Arif bisa menjelaskan juga kepada pemirsa sebenarnya apa sih yang melatar belakangi akhirnya perseroan meluncurkan sukuk wakala ini, Pak? Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Puji syukur, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam IDX Channel yang sangat luar biasa sekali. Jadi ini merupakan satu kehormatan buat kami Bank BJB Syariah untuk bisa lebih mengenalkan Bank BJB Syariah. Sukuk yang kita terbitkan saat ini mempunyai latar belakang yang sangat luar biasa di dalam dunia perbankan, terutama di syariah. Dunia perbankan syariah harus terus tumbuh. Faktor modal adalah faktor yang paling utama, Pak. Betul. Jadi dengan adanya sukuk ini sebetulnya kita bisa mendapatkan 3 mungkin sekaligus. Yang pertama ada penguatan modal, kemudian kita juga mendapatkan dana, kemudian kita juga akhirnya bisa ekspansi. Dan akhirnya juga ujung-ujungnya pada performan kami. Itulah yang melatar belakangi kami sehingga akhirnya kita bisa membuat aksi korporasi kami. Sukuk saat ini yang kita terbitkan hanyalah langkah awal kami untuk aksi korporasi ke depan. Baik, nah sejauh ini respons dari investor sendiri bagaimana nih Pak Arif? Alhamdulillah dari awal kita sudah sampaikan tentang aksi korporasi kami, termasuk core plan kami, dan kita juga sampaikan kepada masyarakat, dan kemarin didukung oleh JLU, lembaga-lembaga penunjang kami, kita bisa oversubscribe lebih dari 3 kali. Wow. Ini yang sangat kita benar-benar amazing banget. Kita baru pertama kali saat ini seperti itu. Jadi oversubscribe sampai 3 kali begitu ya. Betul. Nah, betul. review Anda sendiri terkait dengan kinerja instrumen investasi sukuk ya, terutama sukuk wakala dari kacamata Pak Arif seperti apa, Pak? Ini merupakan satu instrumen yang menurut kami sangat boleh katakan dengan underlying daripada kredit-kredit kami yang otomatis sudah mempunyai pendapatan tetap, sehingga automatically kita bisa memberikan jaminan kepada para investor kami yang notabene akhirnya nanti bisa kita kembangkan.
Insya Allah rencana kita akan kembangkan di dalam bisnis kami, dan otomatis penguatan modal akan menjadi hal yang sangat penting sekali terhadap dari dampak penerbitan suku kami. Ya, itu dia tadi, ada penguatan modal, peraihan dana, kemudian juga untuk ekspansi bisnis ke depan. Nah, Pak Vicky Fitriadi mungkin bisa menjelaskan juga seperti apa sih profil dari sukuk wakalah BIAL Istismar Subordinasi 1 Bank BJB Syariah ini, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi akad yang kita keluarkan atas sukuk koordinasi adalah akad wakalah BIAL Istismar, di mana atas para mewakil itu memberikan kuasa yang dikelola melalui wali amanat, dan kita sebagai wakil akan mengelola atas dana tersebut, kemudian juga menginvestasikan untuk pembiayaan-pembiayaan yang bersifat produktif, di mana dan juga pembiayaan bersifat konsumtif melalui akad-akad murabahah. Dan tentunya juga ini juga kita akan memastikan bahwa atas pemberian ini diberikan sebuah imbal hasil yang relatif tetap dan memberikan kepastian kepada investor. Nah, lantas keunggulan kompetitif apa juga nih yang ditawarkan kepada investor pasar modal ya terkait dengan listing dari sukuk wakalah ini, Pak Vicky? Ya, tentunya imbal hasilnya menarik, Pak, dalam situasi yang saat ini terkait dengan penurunan suku bunga dan operasi yang ada yang sangat kompetitif di market. Dan tentunya struktur dari wakalah yang berbasis murabahah ini adalah aset murabahah yang memberikan karakteristik berimbal hasil tetap, tentunya dengan ekspektasi yang lebih baik, imbalan yang lebih baik. Baik, dan ini ditawarkan dalam 2 seri ya, kalau tidak salah, Pak Vicky. Mungkin juga bisa dijelaskan kepada pemirsa nih, bagaimana sih seri 1 atau seri A-nya seperti apa, seri B-nya seperti apa begitu? Ya, kita ada 2 seri. Satu seri A dengan total sebesar 240 miliar dengan tenor 5 tahun dengan imbal hasil sebesar 8,7% per tahun. Kemudian juga seri B dengan total sebesar 60 miliar, tentunya tenor 7 tahun, imbal hasil sebesar setara 9% per tahun. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai peringkat issuers-nya sendiri nih, Pak Vicky, seperti apa sih kalau dalam pencatatan sukuk wakalah ini? Ya, tentunya kami juga melakukan pemeringkatan melalui Pevindo, di mana kita juga rating atas perusahaan adalah AA-, dan tentunya juga rating atas instrumen yang kita terbitkan itu single A dari Pevindo. Baik, itu dia. Nah, kita ke Pak Arief lagi. Lantas kalau kita bicara mengenai, ya kita tahu kan juga ada dana yang diraih begitu ya. Nah, ini nanti penggunaannya untuk apa saja, Pak Arief? Oke, jadi penggunaan kami ini yang pertama, balik lagi, OJK sangat concern sekali terkait dengan penguatan modal. Sehingga dengan adanya sukuk kurang lebih hampir 300 miliar, itu bisa menambah penguatan modal itu kurang lebih hampir 3% kenaikannya. Jadi kita, insya Allah sih kita tutup di tahun ini mudah-mudahan bisa di angka 21% untuk CAR, dan kita bisa ya boleh katakan secara peer-to-peer dengan bank syariah kita mungkin boleh katakan hampir sama ya, kurang lebih di atas 20%. Kemudian peruntukan, nah ini balik lagi dengan adanya tambahan ini kita bisa ekspansi sektor-sektor yang menjadi unggulan kami, terutama sektor di jasa pendidikan, sektor rumah sakit, kemudian yang green energy kita menjadi hal yang menjadi concern buat kami, dan tidak lupa ekosistem haji dan umroh itu menjadi andalan kami. Itu yang menjadi ekosistem haji dan umroh ini menarik kalau kita lihat. Lantas ekspansi berikutnya seperti apa, kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Vicky. Kemudian juga Pak Arief, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arief Setiahadi, Direktur Utama Bank BJB Syariah, kemudian juga Pak Vicky Fitriadi, Direktur Operasional Bank BJB Syariah. Baik, nah Pak Arief, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai strategi ekspansi yang tadi sudah Anda jabarkan di awal. Tadi ada peraihan dana segar, kemudian penguatan modal dan ekspansi. Nah, ekspansi apa saja nih yang sudah mungkin dipetakan untuk tahun 2025 ini sampai dengan mungkin tahun-tahun ke depannya dengan raihan dana segar dari pencatatan sukuk wakalah ini? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi dengan adanya penguatan modal kami, kita mempunyai keleluasaan yang lebih besar lagi. Sebagai hal yang mungkin kita populasi daripada Jawa Barat, penduduknya hampir 50 juta, dan itu merupakan penduduk terbesar di seluruh Indonesia, kita mempunyai potensi yang sangat besar sekali. Ekosistem kami terutama adalah untuk haji, kemudian untuk umroh itu adalah yang terbesar. Kita bisa melakukan pembiayaan, kita bisa melakukan pendapatan daripada dana, dan juga ekosistem daripada sekolah, pondok pesantren, itu merupakan hal yang menjadi concern daripada pengembangan kami.
Jadi automatically dengan ekosistem itu kita bisa baik itu menghimpun dana maupun penyaluran daripada dana kami itu bisa lebih efektif dengan adanya ekosistem yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat penerbitan ini juga apakah bagian dari strategi diversifikasi kalau kita bicara mengenai keuangan Bank BJB Syariah ini, Pak? Ya, jadi betul. Jadi memang salah satu strategi kami terutama penguatan modal, kita insya Allah akan melakukan aksi korporasi secara bertahap. Tahap awal kami adalah yaitu menerbitkan sukuk ini. Tahap kedua nanti kita mudah-mudahan dengan dikenal dari masyarakat maupun investor, kita coba menggandeng investor strategik. Nanti siapa yang akan bisa atau mungkin rencana kita akan menggandeng para investor untuk menjadi pemegang saham kami juga. Dan yang endingnya nanti adalah IPO. Kita juga rencanakan untuk bisa IPO, mudah-mudahan di tahun 2027 atau 2028 kita akan coba maksimalkan. Wah, ditunggu tuh Pak untuk nanti melantai di Bursa Efek Indonesia ya. Amin. Syariahnya. Baik. Nah Pak Fikri, lantas bagaimana dengan target penerbitan instrumen investasi lain lah kalau kita bicarakan begitu kan ini bersukuk wakalah begitu. Apakah nanti nextnya ada lagi begitu Pak? Ya, tentunya ini bagian dari perkuatan permodalan kita disampaikan, memberikan bagian dari rencana aksi korporasi yang kita lakukan dan tentunya terkait dengan permodalan dan pertumbuhan untuk pertumbuhan ekspansi bisnis kita juga membangun instrumen-instrumen yang mungkin bisa ditempatkan di BJBS melalui PYD subordinasi. Kemudian juga kita terlalu membuka ruang untuk investor-investor asing untuk bisa direct investment di kita dan tentunya sebagai satu langkah milestone untuk pengembangan permodalan kita melalui IPO dan tentunya juga ini juga bisa menjadi alternatif buat market atas instrumen atau alternatif portofolio untuk melakukan investasi atau dan dalam membangun sukuk atau perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Baik, nah kalau Pak Arief sendiri melihat bagaimana sebenarnya tingkat kompetisinya di perbankan syariah sendiri, sehingga kan kita tadi perlu ada juga instrumen yang perlu diterbitkan, kemudian ini menjadi penguatan modal, kemudian raihan dana segar untuk upaya ekspansi ke depannya begitu Pak Arief. Jadi untuk perbankan syariah saat ini mempunyai peluang yang sangat besar sekali. Kita punya target pertumbuhan 2 digit ke depan, dan ini merupakan peluang yang masih besar sekali. Di mana kita juga mencoba untuk selalu membuat produk-produk yang boleh katakan sesuai dengan customer need-nya. Banyak beberapa masyarakat kita yang menginginkan produk-produk syariah yang sedikit berbeda dibandingkan dengan produk konvensional, dan insya Allah kita juga akan coba untuk selalu bisa memenuhi daripada permintaan masyarakat itu. Kita yakin untuk perbankan syariah saat ini masih mempunyai peluang yang sangat besar sekali. Dan ini menjadi tantangan kita semua sih. Kalau kita lihat pertumbuhan kita udah di atas 2 digit rata-rata perbankan syariah. Cuman memang kalau dari sisi aset dibanding konvensional mungkin masih belum masih kecil lah ya. Tapi justru itu menjadi pemacu kami untuk bisa lebih tumbuh berkembang. Nah, strategi ekspansi lebih lanjut begitu yang sudah disiapkan dari teman-teman BJB Syariah apa nih Pak Arief ke depan? Jadi alhamdulillah kita menjadi bagian grup daripada BJB karena sebagai pemegang saham kami kita mempunyai jaringan kantor secara utama ada di Jawa Barat, kemudian di Banten, kemudian ada di DKI. Tapi dengan jaringan kantor yang ada di bank induk kami, Bank BJB, termasuk KUB daripada Bank BJB, yaitu Bank Jambi dan juga Bank Bengkulu, ini menjadi peluang kami untuk penetrasi syariah di seluruh Indonesia. Nah, bicara mengenai operasional sendiri, Pak Fikri, lantas bagaimana dengan raihan dana segar ini? Kemudian Anda melihat tadi sudah disampaikan kompetisinya cukup ketat sekali, tapi ini justru ada peluang juga yang sebenarnya masih sangat terbuka begitu. Mengingat pangsa pasar kita juga Indonesia negara muslim dengan penduduk terbanyak, apalagi di wilayah Jawa Barat begitu. Ya, tentunya kami sebagai bagian dari kelompok usaha BJB yang memang juga dimiliki oleh pemerintah daerah dan kabupaten atau kota madya di Jawa Barat dan Banten juga, tentunya juga kami juga mempunyai ikatan emosional yang cukup kuat dengan potensi market yang growing dan potensial, dan juga salah satu provinsi yang memberikan kontribusi untuk ekosistem haji dan umroh di Indonesia. Kami juga ingin berpartisipasi aktif untuk memberikan alternatif bukan hanya dari sisi produk-produk perbankan, tapi juga produk-produk para investor yang bisa melalui alternatif sukuk salah satu diantaranya. Dan ini juga bagian dari kontribusi kami untuk meningkatkan market share dari produk-produk keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, Pak. Nah, tentunya kehadiran kami melalui produk-produk baik itu dari sisi pembiayaan maupun dari sisi dana pihak ketiga itu juga menjadi sebuah alternatif terkait dengan semakin meningkatnya upaya literasi dan inklusi dari masyarakat Indonesia atas produk-produk baik itu dari sisi keuangan maupun dari sisi perbankan syariah. Tentunya juga produk-produk kami juga akan spesifik menjawab kebutuhan pasar, misalnya produk-produk tabungan berbasis syariah, kemudian
kemudian juga produk-produk pembiayaan berbasis syariah yang memang saat ini sangat diminati. Apalagi yang terkait dengan perumahan saat ini sedang digerakkan oleh pemerintah terkait dengan pembiayaan perumahan. Kami siap hadir untuk mendukung dengan produk-produk berbasis syariah untuk meningkatkan tingkat kepemilikan hunian di Indonesia, dan kami juga sudah melakukan banyak kerjasama dengan lembaga terkait untuk bisa memberikan partisipasi nyata dan aktif dan memberikan kebermanfaatan buat masyarakat Indonesia. Oke, nah ini menarik kalau kita bicara mengenai dana segar 300 miliar begitu ya Pak Arif ya. Nah ini untuk core bisnis sendiri untuk BJB Syariah akan seperti apa? Tadi ada beberapa sub sektor nampaknya juga disasar begitu untuk pengembangan bisnis ke depan Pak Arif. Betul. Jadi saat ini secara portfolio kami hampir 60% masih di sektor consumer. Oke. Dan itu juga masih kita akan terus kembangkan, apalagi program pemerintah dengan membangun 3 juta rumah. FLPP menjadi andalan kami juga. Kita sudah banyak kerjasama, baik itu dengan SMF, dengan perumahan BP Tapera, dan juga otomatis sama kontraktor-kontraktor ya yang nantinya membangun. Jadi kita akan kerjasama di situ. Selain daripada konsumer yang dari perumahan, otomatis produktif. Baik itu yang tadi sampaikan terkait dengan pembiayaan terhadap rumah sakit, kita harus menyiapkan aplikasi-aplikasi maupun klinik-kliniknya yang di bawah, kemudian juga sekolah. Ini yang menjadi unggulan daripada produk kami. Target Pak untuk tahun 2025 akan seperti apa nanti kinerja perseroan sendiri? Kita saat ini menargetkan kurang lebih pertumbuhan kami hampir kurang lebih 18%. 18%? Ya, kurang lebih hampir 18% untuk pertumbuhan baik itu funding maupun untuk lending. Kemudian insya Allah di tahun ini kita juga rencanakan kenaikan daripada aset kami. Mudah-mudahan kita tutup di atas angka 15 triliun. Kemudian juga profit year to year nanti insya Allah kita akan tumbuh kurang lebih sekitar 30%. Wow, ini sangat optimis sekali begitu. Lantas bagaimana juga bicara optimisme sendiri nih Pak Arif ke depan begitu terkait dengan kinerja perseroan dengan tadi tantangan kemudian peluang yang justru masih tetap terbuka begitu. Kami sangat yakin ya bahwasanya peluang daripada bisnis syariah ini sangat besar. Kemudian peluang dengan kerjasama pihak-pihak lain, sinergi dan kolaborasi kuncinya adalah itu. Jadi kita akan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Yuk kita bareng-bareng tumbuhkan bisnis secara syariah. Kita tidak melihat siapapun itu. Siapa yang bisa kita bantu? Sekolah, ayo kita kerjasama. Kita mau membeji syariahkan masjid. Ayo kita bareng-bareng mungkin kerjasama dengan DMI. Jadi semuanya bisa kita terbuka lah ya. Terbuka untuk kolaborasi bersama-sama. Terakhir Pak, harapan Pak Arif ke depan seperti apa? Harapan kami, alhamdulillah Bank BJB Syariah sebagai bank yang boleh katakan kita saat ini dimiliki oleh Bank BJB dan juga pemerintah Provinsi Banten melewat BUMD-nya, kita berharap produk-produk kita bisa diterima dan boleh katakan menjadi bank pilihan daripada masyarakat baik itu di Jawa Barat, Banten, DKI maupun di secara umum, secara masyarakat secara nasional. Itu dia tadi beberapa informasi target dari operasional BJB Syariah setelah mungkin hari ini mencatatkan sukuk wakalah Bank BJB ya tahun 2025 ini, dan semoga memang ini menjadi benar-benar upaya untuk bisa meningkatkan ekspansi yang lebih jauh lagi ke depan. Pak Arif, Pak Vicky, terima kasih banyak atas kehadiran dan informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa ID Excel pada hari ini. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.